Shalom, jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk beribadah melalui channel ini. Dimanapun saudara berada, kami percaya kasih Tuhanlah yang menyatukan dan menaungi kita. Biarlah marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur setiap kita telah dipanggil Allah untuk datang menyembahnya hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan mengikuti kebaktian ini dengan menghadap hadiratnya yang kudus dengan penuh hormat. Kita akan mengambil waktu hening sejenak di hadapannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus.
untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita menyembahnya. Besar Tuhan, ya Allah yang kudus, ku percaya pada kasih-Nya. Besar Tuhan, ya Allah yang setia, Kau akan buktikan kasih-Nya. Besar Tuhan dan mulia nama-Nya, besar Tuhan layak dipuji. Besar Tuhan, angkat suaramu, naikkan pujian. Besar Tuhan, besar Tuhan, besar Tuhan, katakan besar Tuhan, mulia. Besar Tuhan dan mulia nama-Nya, besar Tuhan layak dipuji. Besar Tuhan, angkat suaramu, naikkan pujian. Besar Tuhan, besar Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar dan maha kasih. Dalam kesempurnaan-Mu Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan teladan-Mu. Meski kami sebagai ciptaan-Mu yang gagal untuk menjadi serupa dengan-Mu, tetapi kasih-Mu tidak pernah berubah sedikit pun untuk kami yang terbatas ini. Bahkan karya-Mu yang sempurna Engkau limpahkan pada kehidupan kami manusia yang berdosa. Kami sadar jikalau kami ada sebagaimana kami ada itu semua oleh karena rahmat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu. Ampunilah dan sucikanlah segala kesalahan kami. Biarlah kami yang lemah ini selalu mengingat akan kasih Tuhan dan akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. He
should not perish, should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world. God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. God so loved the world. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoso believeth in Him should not perish, should not perish, but have everlasting life, everlasting life, everlasting, everlasting life. God so loved the world. God so loved the world. God so loved the world. Saudara, kapan terakhir kita mengingat akan kasih-Nya? Marilah kita datang kembali kepada kasih yang mula-mula. Ingat akan kebaikan-Nya di dalam hidup saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya, anugerah-Nya yang penuh kasih. Dia penuh
Memang saudara, hanya Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bahkan tiada seorang pun di bumi ini yang dapat menandingi kasih-Nya yang begitu besar. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi. Engkaulah jalan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung tiada terhitung, tiada terhitung tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari saudara, kita akan berdoa untuk kerohanian jemaat agar tetap mengingat kasih Tuhan dan menjadikannya sebagai dasar dalam kehidupan mereka. Khususnya 1 bulan lagi kita akan memasuki Paskah. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk pemerintah yang berupaya dalam mendistribusikan vaksin. Kita bersyukur semua sudah mulai dijalankan, dan biarlah kita berdoa semua proses ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa untuk gereja agar tetap dapat memberitakan kasih Kristus di tengah pandemi ini. Kita juga berdoa bersama-sama dan bawa hati saudara. Kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sadar situasi dapat membuat kami kehilangan harapan. Sebagai anak-anak-Mu, ajar kami untuk tetap mengingat kasih-Mu yang mula-mula. Dan biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah salah dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah berlandas akan kasih-Mu, kami tetap dapat melangkah dalam kehidupan yang tidak menentu ini. Kami menyerahkan pemerintah agar bijaksana dalam mengatur segala sesuatu, baik dalam menangani
pandemik ini. Proses pendistribusian vaksin kita bersyukur semua sudah mulai dijalankan, Tuhan pimpin supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Pakai gerejamu untuk tetap mengabarkan kasih Kristus agar banyak orang dapat mengenal Kristus di tengah pandemik ini. Kami membawa seluruh doa, bahkan pergumulan, permohonan kami dan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Karena kasih-Nya bagi kita, Dia rela menjadi anak domba Allah yang dikorbankan demi menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Pujian ini yang akan kita nyanyikan sambil mempersiapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Pujian ini adalah tema menjelang Paskah mendatang. Marilah kita menghayati akan kasih-Nya. Putra tunggal-Mu yang kudus telah Kau utus dari surga, hidup di dunia penuh dosa dan menjadi domba Allah. Biarlah anak domba Allah, ku cinta Dia, domba Allah, darahnya basuh dosaku. Yesus Kristus domba Allah. Oh Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh wash me in His precious blood, my Jesus Christ the Lamb, my Jesus Christ, my Jesus Christ the Lamb. Oh, my Jesus Christ, my Jesus Christ, the Lamb of God. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Firman-Nya akan kami dengar hanya melalui pertolongan Roh Kudus yang membuat kami bisa mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 hingga 18 saja. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman dan melakukan dalam kehidupannya. Saudara, ada satu pertanyaan yang sering dipertanyakan begitu ya di dalam bahasa Inggris, bunyinya demikian. If God is love, why is there evil and suffering? Begitu ya. Jadi jika Allah itu kasih, kenapa ada kejahatan dan penderitaan? Memang kenyataannya kita melihat bahwa ada peperangan, ada bencana, ada kemiskinan, ada sakit penyakit, seperti pandemi yang melanda kita. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara, bagaimanakah saudara menjawabnya? Ayo, bagaimana saudara menjawabnya? Barangkali kita sendiri juga bertanya pertanyaan itu, bukan? Saudara, yang jelas penderitaan dan kejahatan yang ada di dalam dunia itu bukan berasal dari Allah. Tapi akibat dari dosa yang merusak seluruh tatanan kehidupan manusia dan alam ini, saudara. Jika saudara pernah melihat kotak hitam dan putih begitu ya, atau warna putih dan hitam di budaya Bali sering ketemu ya, mereka menyebutnya itu kain koleng begitu ya. Jadi ada dua unsur baik dan jahat begitu ya, yang melambangkan keseimbangan hidup katanya. Nah, pengaruh pandangan ini dari Hinduisme begitu ya. Jadi mereka menganggap kedua unsur ini baik buruk ya, gelap terang memang berlawanan satu sama lain. Tetapi mereka itu membentuk satu keseimbangan hidup begitu saudara. Nah, pandangan ini hampir sama dengan budaya Tionghoa, Yin Yang begitu ya. Jadi dua unsur yang berbeda atau berlawanan ya, misalnya baik, buruk ya, panas, dingin, siang dan malam ya, terang dan gelap dan sebagainya. Nah, mereka juga percaya dua unsur yin yang ini sebagai dasar satu kebenaran untuk memahami tentang alam semesta dan seluruh isinya begitu ya. Mereka percaya bahwa segala sesuatu itu dikendalikan oleh yin yang, dua unsur ini begitu ya. Jadi secara otomatis tidak ada perubahan-perubahan. Mereka tidak percaya ada ilmu gaib atau supernatural, saudara. Jadi mereka hanya percaya bahwa alam ini akan terjadi begitu saja secara alamiah. Silih berganti, buruk dan baik, gelap terang dan sebagainya. Tetapi di dalam ajaran kita tidaklah demikian, saudara. Kita percaya apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak ada sesuatu yang baik lagi. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kebaikan, dan tidak ada yang baik di dalam dunia ini. Tapi yang aneh adalah saudara, ya, kita melihat apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes. Kasih Allah pada dunia ini. For God so loved the world. Terjemahan dalam bahasa lain dikatakan karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Yang mau ditekankan di sini adalah aktif atau kata kerja. Sama seperti di dalam bahasa Mandarin. Sangti ai seren.
Jadi Allah punya inisiatif, Allah punya kehendak untuk mengasihi dunia ini. Bukan permintaan siapa-siapa. Bukan karena kebaikan objek itu. Bukan karena kebaikan dunia ini. Allah mengasihi akan isi dunia ini. Saudara, pernahkah kita bertanya, apakah kita adalah orang yang pantas dikasihi? Apakah dunia ini pantas dikasihi oleh Allah? Saudara, mengapa Allah mengasihi isi dunia ini? Bukankah segala sesuatu yang jahat, yang jelek ada di muka bumi ini? Dengan pertanyaan yang sangat teologis, apakah pantas dunia ini diselamatkan atau dikasihi? Dan mengapa Allah mengasihi isi dunia ini? Bukankah apa yang dideskripsikan di dalam Alkitab tentang dunia ini serba jahat dan bobrok, tidak ada yang baik, saudara. Coba saudara perhatikan di kitab Kejadian pasal 6 ayat 5. Di situ dikatakan kejahatan manusia di muka bumi ini sudah memuncak sehingga Allah memusnahkan mereka dengan air bah. Perhatikan kitab Kejadian pasal ke-7. Saudara, tidak sampai di situ, kejahatan manusia masih merajalela setelah air bah. Maka Allah akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Awalnya Abraham keberatan dan tawar-menawar dengan Allah. Jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkannya? Allah mengatakan tidak. Bagaimana 45, 40, 30, 20, 10? Kalau 5 orang pun Allah tidak akan memusnahkan. Tapi setelah dikonfirmasi tidak ada orang benar, adanya orang yang tidak benar, maka mereka dimusnahkan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bukankah Alkitab mendeskripsikan dunia ini penuh dengan kejahatan dan penderitaan dan penuh dengan dosa yang pantas untuk di bumi hanguskan. Saudara, karena itu pemazmur berkata demikian, biarlah habis orang-orang berdosa di bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Demikian juga Salomo berkata, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Apakah saudara tidak pernah berbuat dosa? Kalau kita menimbang dosa lebih banyak atau kebaikan lebih banyak, mungkin kita tidak berani untuk memikirkannya kembali. Hanya Allah yang bisa menentukan siapakah yang benar, siapakah yang tidak. Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Karena itu Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini kalau Anda tidak mau binasa. Karena dunia ini tidak pantas menjadi contoh atau bagian dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, Rasul Yohanes atau di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, jelas apa yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa dunia ini tidak ada yang baik, penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Itu karena akibat dari dosa itu sendiri. Jadi konsep ada good and evil itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi dunia itu adalah sarang kejahatan dan penderitaan. Lalu mengapa Allah mengasihi dunia ini? Itulah kebesaran kasih Allah. Indescribable, inexpressible. Tidak dapat dilukiskan, tidak dapat digambarkan,
bagaimana kasih itu. Saudara, ada begitu banyak nyanyian rohani tentang kasih Allah. Mungkin paling banyak. Tapi saking banyaknya kita tidak menghayati. Kita sudah tidak terharu ketika kita menyanyi kasih Allah. Saudara, F.M. Lehman menulis sebuah nyanyian tentang the love of God. Itu mengandung teologi kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya. Dosa diampuninya. Saudara, ayat ketiga berkata demikian. Walau langit sebagai kertas. Langit itu sebagai kertas. Batang pohon sebagai pena. Air laut sebagai dawat. Tiap orang penulisnya tidak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Memang saudara, indescribable, inexpressible. Kita tidak bisa mengungkapkan kasih Allah yang begitu besar. Itulah yang dimaksudkan Injil Yohanes, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dunia ini tidak pantas dikasihi, yang pantas adalah dimurkai dan dihukum. Karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, dalam penderitaan paling susah pun, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena di situ masih ada anugerahnya yang spare, ya, atau mereserve kehidupan kita. Saudara, jadi kasih Allah pada kita bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita rajin ke gereja. Jika saudara diselamatkan bukan karena saudara lebih baik daripada orang lain, karena keturunan Kristen atau sekolah Kristen, bukan. Kalau saudara diberkati bukan karena saudara lebih rajin melayani, lebih rajin berdoa daripada yang lain. Kalau saudara sakit COVID lalu disembuhkan daripada orang yang tidak disembuhkan, bukan Anda lebih baik daripada mereka. Itu semata-mata kasih Allah pada saudara dan saya. Anugerahnya yang begitu besar, yang tidak bisa dilukiskan, indescribable. Apakah Anda memahami kasih Allah? Kalau ditanyakan kepada Petrus, apakah dia memahami kasih Allah? Mungkin dia adalah orang yang paling qualify untuk menjawab. Tapi setelah dia menjawab 3 kali, tetap Yesus mempertanyakan. Sampai 3 kali. Itu menunjukkan dia belum memahami kasih Allah. Kalau saudara dan saya memahami kasih Allah, mungkin posisi kita tidak demikian. Kalau kita memahami kasih Allah, mungkin kita tidak seperti keadaan ini lagi. Kalau kita mengasihi Allah, seharusnya kita berkata seperti Paulus. Paulus berkata demikian. Betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Efesus pasal 3 ayat 18. Tetapi Paulus tidak hanya menuangkan ayat yang begitu luar biasa untuk melukiskan betapa besarnya kasih Allah. Tetapi Paulus mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Dia sangat memahami kasih Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita memahami kasih Allah seperti yang Paulus saksikan itu? Saudara, itu hal yang pertama. Allah mengasihi dunia ini bukan karena kebaikan dunia ini, tetapi semata-mata kasih-Nya yang besar. Saudara, yang kedua kita akan bicara tanda kasih Allah.
Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Ini bicara apa saudara? Ini bicara kualitas kasih, bobot kasih. God himself sacrifice. Jadi Allah sendiri yang berkorban untuk orang lain. Kalau saudara dan saya kalau berkorban mati-matian, ngoyo ya, entah itu bekerja atau apapun, itu ada hubungannya dengan kepentingan diri kita sendiri. Biasanya begitu ya. Kalau kita sudah ngotot ya, pasti apapun yang kita korbankan itu mesti ada kepentingan. Entah itu kepentingan nama, jabatan, atau yang lain. Tapi bagi Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu sebagai tanda pengorbanan kasih yang besar itu. Kita berpikir bahwa kalau pengorbanan itu dari saya, dari diri saya, itu dari jasa saya, saudara. Itu kepercayaan agama yang lain. Usaha sendiri, kesalehan sendiri, ya, perbuatannya yang diperhitungkan. Nothing, saudara. Kita di hadapan Tuhan tidak ada. Di mata Tuhan kita ini no value. Tidak ada nilainya. Seperti skam, saudara. Tidak ada gunanya. Seperti bunga rumput. Tapi Allah ingin mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sebagai tanda bahwa Allah rela memberikan anaknya yang tunggal. Ya, dengan kasih. Pengorbanan yang sesungguhnya. Jadi bukan karena permintaan, karena orang merengek minta dari Tuhan, tidak. Itu semata-mata inisiatif kasih Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ini adalah pemberian yang begitu berkualitas dan berbobot kasih. Sebab Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itulah bobot kasih, saudara. Yang begitu khusus. Special one. The best one. The greatest one. The only one. Atau nothing better than this one. Jadi tidak ada pemberian yang lebih besar, yang lebih baik yang dimaksudkan anak tunggal Allah itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah yang bisa kita bandingkan? Tidak ada. Walaupun bagaimana manusia ingin membuktikan kasih setianya tidak akan sebanding dengan kasih Allah. Saudara, ada satu cerita ya. Sekarang ini trendy kalau jodoh atau pernikahan itu dari medsos itu cepat sekali, saudara. Nah, saudara, saya pernah membaca begitu ya. Ada satu kisah suami istri yang baru saja menikah. Tapi malam itu juga mau bercerai. Kenapa, saudara? Karena setelah menikah pada malam itu ya, mereka berkenalan di medsos, lalu ketemu, lalu menikah. Dan malam pertama ya suaminya itu merasa curiga begitu. Karena di tubuh istrinya yang baru dinikahi itu ada tato begitu. Lalu dia tanya, kok ada tato begitu? Awalnya dia merasa agak ngeri gitu ya. Tapi ya sudahlah karena sudah menikah mau apa lagi. Dia tanya, itu tato apa itu? Dia bilang nama. Nama siapa? Nama teman. Loh, kok nama teman ada di tato tubuh Anda? Terus didesak-desak akhirnya dia ngaku, oh itu nama mantan pacarnya. Jadi dulu mereka pernah berpacaran, saling berjanji, saudara ya, hidup semati begitu ya. Lalu namanya ditato oleh pacar mantannya ya, lalu nama pacar mantannya itu juga ditato oleh dia begitu. Tapi akhirnya buyar, saudara. Jadi tatonya masih tetap ada, tapi kasihnya sudah buyar, janjinya sudah buyar. Saudara, itulah kasih manusia, bobot, bebet, bibit manusia itu tidak ada artinya. Hanya kasih Allah yang berbobot, kasih Allah yang sungguh-sungguh dapat dibuktikan melalui pemberiannya Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal yang dikaruniakan
bahkan itulah yang terbaik buat kita semua. Saudara, tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Tuhan untuk kita, bukan? Seharusnya saudara bertanya, pantaskah dunia ini mendapatkan penebusan pengorbanan kasih Allah yang begitu besar? Pernahkah Anda dan saya bertanya bahwa diri kita yang tidak bernilai ini pantaskah ditebus? Ya, Allah mengorbankan anaknya yang begitu berharga untuk saudara dan saya. Itulah kasih Allah pada kita. Jika Allah tidak mengaruniakan anak tunggalnya buat kita, maka kita akan menuju dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah yang menjadi tanda kasih pengorbanan kita kepada Allah? Tanda kita memahami kasih Allah. Tanda pengorbanan kita, respon kasih Allah kasih kita kepada Allah. Pernahkah kita memberikan yang terbaik? Saudara, di dalam Kisah pasal 5 bicara tentang persembahan jemaat mula-mula. Waktu itu ada begitu banyak jemaat mula-mula, mereka mempersembahkan apa yang dia jual. Termasuk Ananias dan Safira. Mereka menjual rumah atau ladangnya, lalu dipersembahkan. Lalu Petrus menanyakan persembahan ini, apakah ini adalah persembahan yang terbaik dari kamu? Dia menjawab iya. Padahal bukan persembahan keseluruhan yang diberikan. Maka seketika itu juga Petrus menghukum dia. Dan seketika itu juga matilah Ananias. Berikut Safira. Saudara, disinilah kita melihat bahwa manusia mencoba berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi bukan yang terbaik. Malah yang tidak baik yang menipu dirinya. Saudara, bukankah kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang begitu luar biasa mengorbankan anak tunggalnya untuk kita? Bagaimanakah respon saudara dan saya? Apakah tanda kasih kita kepada Allah selama ini? Mari saudara, kita renungkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, di sini dikatakan hidup kekal. Allah mengutus anaknya, tujuannya ada supaya kita lolos dari hukuman kekal. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi hukuman yang berat yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah diambil alih oleh anak tunggalnya. Yaitu Kristus Yesus yang menanggung segala beban dosa kita dan rela mati di atas kayu salib. Itu sebabnya di sini dikatakan apa saudara? Khususnya di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita mendapatkan anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, satu kali guru sekolah minggu ingin menjelaskan tentang pengorbanan kasih karunia dari Allah. Maka guru sekolah minggu itu menceritakan sebuah cerita kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka mengerti tentang kasih karunia Allah dan dosa kita yang besar itu. Jadi dia bercerita suatu hari raja itu sebuah kerajaan yang sangat besar dan dia sangat berkuasa. Raja itu mengeluarkan satu degree tentang satu peraturan. Barang siapa yang mencuri, matanya akan dicungkil. Demikianlah saudara, peraturan itu dikeluarkan. Sejak peraturan itu dikeluarkan saudara, masih juga banyak orang yang mencuri. Sehingga matanya banyak yang dicungkil saudara. Nah saudara, suatu hari pengawalnya datang kepada raja dengan tergopoh-gopoh dan mengatakan, Raja,
ada berita buruk. Apa itu berita buruk? Raja duduk di tempat singgasananya dan berkata, berita buruk seperti apa? Dia mengatakan, celaka raja. Anak tuanku raja kedapatan mencuri. Setelah mendengar itu, raja diam sejenak. Dan semua orang yang mendengar menjadi tegang. Mereka berpikir, raja ini sedang berpikir untuk merekayasa atau mencabut hukum bagaimana cara melepaskan anaknya. Saudara, tidak lama kemudian raja mengatakan, ambil pisau. Maka pisau itu diambil dan di hadapan anaknya. Maka raja mencungkil matanya sendiri. Dan membuat orang menjadi kaget, tetapi juga kagum. Saudara, demikian juga di dalam kisah Alkitab yang nyata dan jelas. Bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita lolos dari hukuman yang kekal, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, Musa memberikan satu ilustrasi atau cerita ulang kutipan di Injil Yohanes pasal yang ketiga, supaya mereka mengingat kembali bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel. Seperti Musa meninggikan ular, barang siapa yang melihatnya akan disembuhkan. Demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Yang dimaksudkan Kristus akan dimuliakan, disalibkan tetapi dimuliakan karena dia menebus dosa-dosa manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata percaya, percaya, percaya. Saudara, di dalam Injil Yohanes saja, kata percaya itu 100 kali kurang 3 kali. Gampang hitungnya begitu saudara. Di dalam pasal yang ketiga muncul 8 kali saja. Dan beberapa kali muncul yang paling jelas adalah di pasal yang ketiga. Bicara tentang percaya pada anak tunggalnya. Ya. Jadi kalau kita percaya kasih Allah, pemeliharaannya, dan juga kepeduliannya pada kita. Kita percaya Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa, juru selamat menebus kita. Dan kita percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang, barang siapa saja dikatakan, yang percaya kepadanya, unconditional, artinya siapa saja. Tua muda, orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, di mana saja, barang siapa saja yang percaya kepada anak tunggalnya akan diselamatkan. Akan tetapi jika Anda tidak percaya, akan mengalami hukuman kekal. Saudara, pada akhir khotbah ini, apakah engkau percaya? Kalau engkau percaya, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau tidak percaya, engkau sudah berada di bawah hukuman kekal. Demikian firman Tuhan. Manakah yang kau pilih? Saudara, saya ingat ada orang tua yang pernah diinjili. Memang keluarga mengatakan, bapak tua ini berasal dari Cungkua pindah ke sini karena sudah begitu tradisional begitu cara pikirnya, tidak percaya akan Tuhan. Tapi sudah tua begini dan sakit-sakitan diinjili tapi tetap tidak terima dan mengusir hamba-hamba Tuhan yang menginjilinya. Tapi dia menyadari pada akhirnya bahwa sakitnya yang
tidak kunjung sembunyi akan mati. Dan kemanakah dia pergi? Mulai dia sadar. Dan dia ingat sebuah nyanyian kutipan yang seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. 神爱世人，甚至将他的独生爱子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，不至灭亡，反得永生. Lagu ini sudah mengetuk pintu hatinya sehingga dia mengatakan, cepat tolong panggilkan hamba Tuhan, mendoakan saya dan saya ingin percaya supaya beroleh hidup yang kekal. Dan lagu ini, ayat ini, firman hari ini berlaku untuk Anda. Jika Anda percaya, Anda diselamatkan. Maukah Anda? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan firman hari ini. Kami adalah orang-orang yang berdosa, termasuk dunia ini yang penuh dengan kejahatan yang tidak pantas Engkau kasihi. Namun Engkau menyatakan kasih-Nya kepada kami. Betapa besar kasih-Nya yang tidak dapat kami lukiskan. Berkati firman-Mu, berkati juga saudara kami yang mungkin hari ini yang mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah mereka sebagai anak-anak-Mu. Biarlah mereka memperoleh kehidupan kekal di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini mari kita memberikan persembahan dengan cara scan, QRIS, dan transfer ke rekening gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita.
Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas cinta-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal demi kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih dan pengorbanan-Mu. Dan biarlah kami dapat semakin mengasihi-Mu dan hidup bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan dan berkatilah persembahan kami ini dan hidup di depan kami. Biarlah kami tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang fana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati.